selamat pagi. Kembali lagi bersama Mbak Septi di podcastnya Palkomtek Prabu Muli. Wah, hari ini kita kedatangan nih narasumber perwakilan dari siswa-siswi SMP 5 Prabu Muli. Boleh hai dulu nih sama teman-teman di rumah. Halo guys. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, kita boleh kenalan dulu. Kalian pasti mau tahu kan, siapa sih nama adik yang cewek ini? Siapa sih nama adik yang cowok ini? Oke, boleh kita perkenalan dulu? Mulai dari yang cewek dulu boleh. Halo teman-teman semua. Baiklah, nama aku Anindita Eka Pradipta. Aku adalah perwakilan siswa berprestasi dari SMP Negeri 5 Prabu Muli. Saat ini aku sedang menginjak kelas 9 di SMP. Terima kasih. Oke, halo. Ini panggilan siapa nih? Anin? Anin. Oke, halo Anin. Oke, yang cewek sudah kenalan. Selanjutnya yang cowok nih, kenalan dulu namanya siapa? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabil Khalifah Aska dari siswa SMP Negeri 5 Prabu Muli. Saat ini saya berada di kelas 9. Salam kenal semuanya. Teman-teman semuanya bisa memanggil saya sebagai Nabil. Halo Nabil, wow. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu kan ada yang namanya Anin dan namanya Nabil. Katanya sih mereka ini siswa berprestasi. Wah, kalian mau tahu nggak sih prestasinya apa aja? Tonton podcast ini sampai selesai ya. Oke, sebelum itu Mbak mau tanya nih, pasti kalian punya hobi kan? Oke, boleh. Nah, boleh Mbak Septi tahu Anin hobinya apa? Kalau aku hobinya tuh banyak banget rata-rata. Wow, banyak ya. Menulis, baca, nari, ya rata-rata itu sih. Oke, hobi yang paling disenengin apa? Yang paling sering dilakuin atau lebih kayak dikembangin? Kalau lebih sering dilakuin sama dikembangin itu lebih ke menulis. Menulis. Oh, berarti suka menulis ya. Kayaknya sekretaris bukan di sekolahnya? Wah, kok tahu? Karena biasanya kalau sekretaris itu hobinya nulis-nulis ya, apalagi nulis. Kan biasanya disuruh guru terus dulu di papan tulis, nanti nulis lagi di buku kita masing-masing ya. Jadi 2 kali nulis. Oke, kalau Nabil hobinya apa nih? Kalau hobi biasanya ke arah seni seperti menggambar dan berpuisi. Wow, ternyata suka menggambar ya. Biasanya sering gambar apa nih? Kalau menggambar biasanya sering menggambar pemandangan. Pemandangan. Kalau anime biasanya. Anime. Wah, tapi sayangnya si Nabil nggak bawa contoh gambarnya ya. Padahal kan kita mau tahu. Atau bawa? Enggak. Oke, nanti kita next time kita lihat deh Nabil gambarnya gimana ya. Pasti bagus banget. Oke, terus kalau boleh tahu si Anina anak berapa sih? Dari berapa saudara? Aku sendiri anak pertama dari 2 saudara. Oh, cuma 2 bersaudara. Ya, cuma 2 bersaudara. Kalau Nabil? Anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, juga. sama Iya, ternyata. Sama-sama Ternyata anak sama-sama berprestasi, terus sama-sama anak pertama. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke pertanyaan yang pertama. Prestasi apa saja sih yang sudah kalian berdua raih? Kalau untuk prestasi berdua kita dari Anin dulu ya. Kalau untuk prestasi berdua kita sama-sama meraih juara, sama-sama meraih tempat di lomba siswa-siswi berprestasi tingkat SMP sekota Prabu Muli ya. Kalau untuk saya juara 3, sama Nabil juara berapa Nabil? Saya juara harapan 2. Ya, juara harapan 2. Jadi kalau ini kayak partner gitu ya? Ya, partner terus. Jadi setiap atau ada event-event berprestasi kalian berdua gitu? Ya, atau rata-rata dipasangin berdua. Pernah nggak sendiri-sendiri gitu? Pernah ya? Pernah Tentunya pernah sendiri. Lomba apa itu? Kalau sendiri saya dulu pernah ikut lomba storytelling ya. Wow. Di ajang SMP 2 kalau nggak salah, anniversary-nya SMP 2 storytelling. Kalau sendiri. Kalau Nabil? Jarang sih, cuman berpuisi paling kalau Berpuisi. Udah pernah ikut event berpuisi? Sudah. Mendapat juara berapa? Enggak. Oh, nanti kita coba lagi ya. Tapi pintar loh kalau si cowok-cowok bisa baca puisi ya, jarang sih. Ekspresional. Oke, terus Mbak Septi mau tanya nih sama kalian berdua, bagaimana sih cara meningkatkan prestasi belajar yang kalian lakukan? Caranya gimana? Kalau meningkatkan prestasi belajar lebih ke enjoy. Iya, enjoy ya. Jangan nggak terlalu ya, betul. nggak terlalu fokus banget belajarnya. Bawa santai ya, nanti Dibawa santai.
Takutnya jadi stres. Iya. Malah nggak masuk di otak ya. Dan juga pastiin kalau mau berprestasi itu di bidang yang kita suka. Jadinya ya kayak kata Nabil tadi, lebih enjoy, lebih bahagia bawaannya Iya, kan. jangan Kalau- dijadiin beban. Ya, jangan dijadiin beban. Jangan terlalu dipikirkan ya. Oke, kalau di sekolah pelajaran apa sih yang kalian suka? Kalau Nabil. Iya, dari kalau saya Nabil. sih pelajaran paling yang disuka itu IPA. IPA. Oh, tentang alam gitu ya. Ya, Oke, kalau si Anin? Sama IPA. IPA. Sama kalau saya IPA bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Oke, nggak ada yang suka matematika? Jadi nggak suka hitung-hitungan ya? Suka sih suka tapi nggak terlalu suka. Tapi lebih lumayan. lebih suka ke praktek gitu ya. Iya. Kan IPA tuh banyak praktek, terus Iya. banyak kayak hafalan Ya, ya. hafalan terutama. Hafalan ya. Oke. Terus nih, dari banyak prestasi yang sudah kalian berdua raih nih, prestasi apa sih yang paling berkesan sampai sekarang gitu bagi kalian berdua? kalau yang paling berkesan sih juara Sisbar. Karena di sana saya bisa mengenal lebih banyak teman. Terus juri-jurinya juga keren-keren banget. Wah, itu lombanya di mana itu? Itu waktu di siswa berprestasi tingkat SMP itu kebetulan kami tuan rumahnya. Oh, SMP jadi lima di tuan SMP rumah. 5 lombanya. Di lomba siswa berprestasi tingkat SMP. Jadi kami Jadi tinggal- jadi perwakilan dari sekolah itu datang ya, ke SMP perwakilan 5. sekolah lain datang. Terus apa lagi tuh? Kalau untuk saya siswa prestasi tadi, karena saya kalau untuk saya siswa prestasi itu nggak sekali dua kali saya ikut, karena dari SD juga ikut. Jadi memang berkesan. Apa ya, rasanya tuh kayak dapet pengakuan luar biasa lah, pengakuan yang lumayan apa ya, bikin saya sendiri bangga sama bikin saya sendiri takjub sama diri saya. Iya ya. Ternyata ngeraih juara tuh gini energi lah, terinspirasi. Ya bangga lah ya sama Bangga, diri ya. sendiri. Kalau boleh tahu dari kapan sih mulai mengembangkan bakatnya, mengembangkan prestasinya, dari SD atau dari kecil sebelum sekolah? Dari kecil sih. Dari kecil. Kalau saya dari SD. SD Sama kelas berapa itu? Sudah dari SD sudah ikut-ikut event gitu, sudah ikut lomba? dari SD kalau ya dari Ting- SD sudah ikut. udah ikut lomba tingkat SD gitu. Ya. Terus kemarin baris berbaris ikut nggak? Enggak. Enggak. Karena apa ikut ya? Ya ikut tapi. Ikut. Dapat juara nggak kemarin SMP? Iya, SMP 5 kebetulan dapet juara Juara satu. 1. Wah, hebat. Karena apa Nabil? Ada bendera berapa? 78 Ya, meter. 78 meter. Oh, Bendera 78 meter. yang merah putih itu ya? Ya, betul. Oh, pantes. Kirain siapa itu SMP mana itu Iya, mbok SMP bendera 5. besar. Oke, terus ngomong-ngomong nih, kalian itu lebih suka suasana belajar yang gimana sih? Atau yang keramaian atau mau suasana yang tenang? Kalau menurut si Anin gimana tuh? Lebih nangkep belajar di keramaian atau kayak di kelas tuh kan ramai Ya. tuh. Itu menurut Nabil bagus nggak sih suasananya kalau untuk belajar? Kalau saya sih sebenarnya tipe orang yang apa aja suasananya saya masih bisa belajar, Masih bisa fokus nangkep. ya? Tapi kalau untuk suasana yang lebih efektif, Mm-mm. itu lebih ke yang tenang. Tenang Iya, ya, nggak tenang. ada. Karena, ya, Ah, nggak pasti ada kan gangguan. kalau di kelas itu ada yang ngobrol, Iya. ada yang jerit-jerit pasti, ada yang malah ngerumpi di Nah, belakang kita kan. Tuh apalagi. Malah nggak fokus kita, Iya. mana lagi belajar, apalagi nggak lagi ngapal. Nah, apalagi menghafal nih. Kalau kalian itu di jam berapa sih kalau menghafal? Subuh atau pagi-pagi atau hamin berapa jam mau tampil baru menghafal? Kalau Nabil gimana? Kalau biasanya sehari semalam. Sehari semalam. Ya kalau menghafal sih saya tipe orang yang mudah bernyerap. Jadi terkadang kalau untuk menghafal sih saya random. Random ya. Kadang kalau memang lagi berambisi banget bisa subuh. Mm-mm. Kadang kalau emang lagi kepepet atau lagi banyak kerjaan itu kadang hamin 1. Tapi memang kalau untuk urusan menghafal lebih unggul sih. Jadi cepat menyerap. Cepat menyerap ya, jadi cepat. walaupun hamin 1 ya Tersimpan di dikejar. memori otak ya. Oke, kalau Nabil mengenai suasana tadi gimana? Lebih suka keramaian atau lebih ketenangan? Saya lebih suka ke suasana belajar yang
tenang gitu, adem. Soalnya kalau yang tenang itu lebih cepat nangkep itu. Oke, jadi biasanya kalau mau belajar di mana tuh? Di kamar, kayak kunci kamar gitu, biar nggak diganggu orang, atau duduk di depan teras rumah kan ada angin-angin biar relax lah belajarnya atau menghafalnya kan? Ya, Gimana? biasanya duduk di kamar, enggak itu di depan rumah. Hmm. Kalau di kamar nanti tahu-tahu udah tidur, bangun-bangun udah malam, udah maghrib. Kalau buat saya tempatnya itu kalau misalnya serius banget belajarnya kayak ujian, Iya, kayak atau sebentar mau- lagi kan UTS nih, Wow, lebih iya. seneng di kamar. Tapi kalau biasanya kayak ujian harian atau cuman belajar untuk mengejar materi sama menulani materi, itu biasanya kadang saya suka di kafe, Oh, lebih ke tempat iya. yang agak ramai sedikit. ya. Lebih kayak mau belajar Iya. atau di kafe ini, di Iya, kafe itu, kayak betul. santai ya. lebih di santai, luar. lebih Itu biasanya sendiri atau sama temen tuh Anin? Kalau saya biasanya sama teman, Temen. sama keluarga. Kadang keluarga tuh suka ngajak juga, ayo ke kafe. Sambil belajar ya tadi. sambil belajar. Bawa buku, bawa tas kan. Gitu. Jadi kayak lebih tenang ya kalau Iya. belajar di kafe kan. Merilekskan otak juga, Ya, enggak stres. nggak stres juga tuh. Refreshing. Ya refreshing. juga, bener, Nabil. Refreshing. Oke, terus nih, kalau kalian itu kapan sih waktu yang tepat bagi kalian untuk belajar? Atau sepulang sekolah, atau di waktu di malam hari, atau bisa jadi pas hari libur aja gitu? Di waktu luang yang pokoknya kalau bisa belajar. Kalau lagi nggak ada PR ya, lagi senggang main HP aja, mending belajar gitu. Ya, Iya. Suka scroll TikTok gak sih? Suka. Scroll TikTok emang nggak pernah tinggal Iya. ya. Ada waktu. Jangan buat refreshing juga kan kata si Nabil tadi ya. Jangan belajar terus kan. Terus untuk durasi lebih untuk Nabil kan tadi waktu luang. Kalau buat saya itu tergantung Mood. ini, tergantung apa ya, tergantung sama keseriusan belajarnya. Kalau misalnya ujian nih, itu biasanya saya 3 ronde. Oh, 3 Sepulang ronde. sekolah, waktu malam, dan juga sebelum subuh biasanya. biasanya Itu- ya. Ya sebelum ujian itu wajib. Iya, katanya sih kalau belajar di subuh-subuh atau setelah sholat subuh itu kayak lebih adem, lebih menyerap di otak ya. Betul. Gitu kan. Nah, oke. Mbak mau tanya perjalanan prestasi kalian itu di SMP 5 gimana sih? Sudah berapa banyak prestasi yang sudah diraih, membanggakan SMP 5, membanggakan kelasnya, membanggakan orang tuanya. Gimana? Boleh diceritain awal mula mengembangkan prestasinya? Dari Anin dulu boleh, atau Nabil dulu boleh deh, siapa yang siap? Kalau untuk perjalanan prestasinya itu sebenarnya kalau buat saya itu sudah dari SD. Saya dulu waktu SD emang dari dulu tuh ranking 2 berturut-turut dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya ranking 2 berturut-turut terus nggak pernah lepas dari ranking 2. Akhirnya datang pas SMP nih, udah lulus SD, waktu SMP saya memang ada tekad. Memang udah ngerasain kalau di SMP, kalau untuk masuk SMP kan ada namanya jalur prestasi kan. Nah, waktu SD saya lumayan berprestasi, jadi banyak banget piagamnya. Jadi kalau untuk masuk SMP itu dimudahkan sama pakai jalur prestasi. Sudah karena dari masuk SMP jalur prestasi itu, akhirnya waktu SMP saya bertekad sama diri saya sendiri. Oh, gimana pun aku tuh harus dapat pengakuan, aku harus dapat validasi, aku harus berprestasi supaya nggak nyusahin orang tua kalau masuk sekolah. Iya. Nah, jadi kalau masuk jalur prestasi itu ya kasarnya ya tinggal milih ya. Tinggal milih. Ya. Terus kita tuh kayak bangga ya, Ya, betul. masuk sekolah karena jalur prestasi. Lebih diakuin gitu. Saya mendapat pengakuan. Jadi akhirnya pas SMP kan zaman Covid tuh. Jadi agak tenggelam. 2020 awal ya. Ya. Waktu kelas 7 tuh agak tenggelam. Saya tapi akhirnya nggak terkejar banget. Tapi saya berusaha buat kayak aku nih harus jadi orang yang aktif aja deh kalau misalnya online. Iya. Jadi saya ngumpul tugas, saya usahain buat ngumpul tugas paling awal, ngumpul tugas paling lengkap, ringkasan paling Jadi lengkap. kayak ambis ya. Ya, ambis banget. Ya, Ambis banget ya. Harus kayak
aku harus bisa ini, Ya, harus bisa dari orang lain ini ya. Ya betul. Punya ambisi yang berapi-api, akhirnya sekolah kami ngadain sekolah tatap muka. Alhamdulillah di sekolah tatap muka itu Sudah sekian lama online ya, ya. saya pengen nonjolin diri. Akhirnya waktu itu saya ingat banget, waktu itu ada pelajaran IPS, ada sesi tanya jawab. Kebetulan ibunya tuh tipe orang yang suka tanya jawab di suka tiap ya. pelajarannya itu. Jadi materi apapun itu diawalin sama pertanyaan dulu, lalu kita jawab. Oke, masuklah ke dalam sesi tanya jawab itu. Akhirnya Jadi si pas Anin itu, sering nanya gitu ya. saya juga Wah. sering jawab. Gurunya nanya, oh saya jawab duluan, saya angkat tangan paling pertama, udah jawab ini. Akhirnya diakuin lah kalau saya ini, wah ini anaknya lumayan ya, ternyata si aktif guru banget aktif ya. banget. Akhirnya saya belajar, akhirnya dapat nilai yang bagus. Alhamdulillah, sampai kelas 8, dari kelas 7 sampai kelas 8 saya dapat ranking 1 umum sama ranking 1 kelas terus. Wah. Sepanjang semester ganjil dan semester genap. Jadi dipertahankan Ya, peringkat 1 itu ya dari kelas 7 ya? Iya. 7 sampai kelas 9 Iya, sekarang. kelas 9 Wow. sekarang. Hebat. Oke, kalau si Nabil nih gimana? Perjalanan dan Kalau- prestasinya. Untuk perjalanan prestasi saya itu dari TK. Dari TK tuh sudah diajarin orang tua untuk ini belajar terus. Agar kalau nak ke sekolah itu biasanya dapat beasiswa terus yang lainnya. Jadi pas SD itu terus ranking 1 terus sampai mau diajak orang itu guru ikut lomba, namun itu pas COVID. Jadi Covid juga ya. Iya. iya, jadi nggak jadi acaranya itu, padahal sudah dinanti-nanti. Padahal udah semangat mau ikut Iya. lomba itu tapi nggak jadi. Gimana tuh perasaannya? Sedih kayak atau udah nggak mau lagi? Ya itu Atau masih tetap semangat? tetap semangat. Masih tetap semangat dong, jangan nyerah ya dah. Iya. Terus di SMP banyak lah, soalnya prestasi di SMP itu banyak di apa ya, Akademik. iya di akademik. di akademik ya. Bingung Iya, saking banyak saking prestasi. banyak prestasinya. Jadi bingung mau ceritainnya. Oke, seingetnya aja nih apalagi. Seingat saya dulu pernah diajak OSN IPA itu dari kelas 7, terus diajak terus ikut lomba atau itu jadi perwakilannya saya sama si Anin. Anin, wow. Jadi memang kalian berdua ini ya. Iya. Iya. Kayaknya yang selalu dikirim ke sini, kirim situ, ikut ini, ikut itu ya. Ngomong-ngomong kalian berdua ini sekelas atau enggak? Kami nggak Enggak. sekelas. Enggak sekelas. Ini ke-9 berapa? Saya 96. Ini 9. 99. Oh, jadi ada berapa kelas sih di SMP 5 kalau ke 9-nya? 9 ada 11 ya? 11. Oh, Iya. banyak ya berarti. Terus apa lagi ya Mbak mau tanya? Oke, kalian ini kan bentar lagi mau tamat ya? Iya. Ya. Nah, kira-kira mau masuk SMA mana sih favorit kalian? Kalau untuk saya sih, saya mau yang masuk SMA 7. SMA 7. Kalau si Nabil Kalau saya maunya sih masuk SMA 3 SMA 3. karena di situ katanya bagus itu sekolah. Iya, emang bagus. Kalau maaf ngomong nih ya, kalau memang nggak lulus di SMA 3 nih, mau kemana? Apakah udah ada cadangan? Ada, kalau nggak masuk SMA 3, SMA 7 sama seperti Anin. Harus tunggu lagi. masih harus bertemu dengan Anin ya. Jangan-jangan enggak hanya partner ya, Nggak hanya partner kerja. partner Ya, kerja, partner prestasi. Oke, terus sejak kapan sih bakat kalian itu mulai muncul kayak Nabil nih, menggambar, berpuisi? Sejak kapan sudah mulai aku harus mengembangkan bakat aku nih, jangan dipendam-pendam. Aku bisa menggambar, aku bisa puisi gitu. Kapan? Itu Mulai kapan? sejak kecil. Sudah kecil yang katanya Nabil dari TK ya? Atau sebelum TK? Sejak TK. Sejak TK itu sudah menggambarkan. Emang TK tuh sukanya menggambar ya? Iya. Oke. Kreativitas. Awal pertama menggambar, gambar apa?
Itu gambar Rumah, gunung. gunung. Biasa. Gambar desa sama gunung. Udah Sawah. kebiasaan ya kalau disuruh gambar pasti gunung, gunung 2. Ya, Ada gunung, ada sawah, kayak ada pondoknya gitu, ada matahari dan awan. Terus apa lagi? Menurut ini deh, menurut Nabil gambar yang paling susah dibuat selama ini apa sih? gambar Yang kayak harus butuh 2 hari, 3 hari. itu yang realisme. Soalnya susah itu meniru bentuk aslinya itu susah. Oh, pasti kan suka pelajaran IPA ya? Iya. Pasti Iya. suka gambar-gambar organ tubuh, itu gambar-gambar apalagi. kerangka ya, Paling kayak sering. gambar-gambar ginjal gitu. Iya. Mudah nggak menurut Nabil? Susah sih. Susah ya? Masih ngejiplak dari buku nggak? Biasanya kan Menampik. kayak ngejiplak ataupun lihat di Google aja. Ngelihat. Atau ngejiplak di buku kan biasanya tuh pakai pensil. Oke. Terus kalau si Ani nih memiliki bakat apa? Kalau saya bakatnya banyak Banyak. banget ya. Wow. Nah, ada public speaking, puisi, nari. Puisi juga jadi sama. Iya. Pernah nggak Heeh. ikut lomba puisi berdua? Pernah waktu Pernah. itu di kelas meeting. Kelas Tapi meeting. itu kategorinya dipisah, ada putra ada putri. Oh, dapat juara? Alhamdulillah dapat. Juara Nabil satu? Dapat. Ya. Juara? Saya juara 3. Juara Nabil 3. juara 1. Wow. Boleh nggak Mbak dengar sepatah 2 kata puisi aja deh? Menurut Nabil. Aku karya Hairil Anwar masih ingat gak? Ayo yang mana? Puisi yang membuat Nabil itu juara 1. Mbak mau denger deh. Iya, puisi aku dari Khairil Khairil Anwar. Wah, boleh deh Mbak mau Septi mau denger nih, Palkomster mau denger nih puisinya Nabil. Sedikit aja, nggak sepanjang-panjang boleh. Hmm, Gimana? Kalau puisi itu kan ekspresi ya, Iya. dimulai dari kalimatnya ya, kata-kata bahasanya. Oke, boleh. Kita dengar nih Palkomster. Si Nabil mau baca puisi. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Wah, gila itu mendalamin banget ya. Kayak emosinya tuh dapet ya, harus Iya. kan gitu. Oke, boleh. Oke, selain lomba puisi di sekolah, pernah nggak ikut lomba di puisi tingkat-tingkat lain gitu? Atau ada tuh waktu itu kayak acara di City Mall dari SMA 6 kalau nggak 7. Ikut nggak? Enggak. Enggak ya. Padat selanjutnya. Ya, Padat, soalnya wah. padat biasanya. Iya. Tabrakan. Oke, kalau gitu ini nih bukan prestasi sih. Iya deh, prestasi yang terakhir dikembangin kemarin atau ikut lomba apa kayak di bulan kapan tuh? Baru-baru ini LCC ya. Baru-baru ini? LCC, tapi sayangnya kalah. Kalah. Oh. Di mana itu lombanya? Di Di SMA SMA 6. SMA 6. Oh, jauh ya. Iya, jauh. Oh, baru-baru ikut LCC tapi sayangnya kalah. mungkin harus coba lagi. Ya, coba lagi. Masih banyak lomba ya. Masih banyak yang lain. Oke, menurut kalian nih dalam prestasi yang kalian raih selama ini, peran orang tua itu sangat penting nggak sih? Mempengaruhi nggak sih? Sangat penting. Penting banget. Pentingnya itu gimana coba? Karena orang tua itu menyediakan ini material sama mental. Mm-mm. Jadi biasanya kalau ikut lomba itu disuruh ini dikasih uang atau disemangatin. Iya, kalau kamu menang, ibu kasih ini gitu Iya. ya. Oke, jadi semangat kan. Terus apa? Iya, penting sih orang tua, soalnya kalau misalnya orang tuanya mendukung atau orang tuanya Bener banget. menyetujui, itu dapat mempermudah kita ikut lomba sama meraih prestasi. Memperlancar ya. Soalnya kalau orang tuanya tidak mendukung, itu kan sayang Iya, banget. terus pasti kita juga Iya, kepikiran kan, aduh iya. ini kan orang tua aku nggak setuju nih aku ikut Betul. ini. Jadinya beban kan. Jadi Jadi beban. anak itu bisa bebas lah intinya. Bisa bebas menentuin aku berbakat di bidang ini, aku mau Kembangin ikut lomba terus. ini ya, bisa dikembangin. Gak didikte terus sama orang tuanya, oh kamu harus ikut ini dan sama harus menang ini. Iya. Nah, padahal bakatnya di sini. Iya. Kalau kayak gitu kan apa ya, stres kasihan ya. Stres. Jadi
peran orang tua yang mendukung itu sangat penting banget untuk meraih prestasi. Apalagi orang tua yang mendukung sama orang tua yang mengerti ya kalau prestasi itu tuh penting. Gak bagi anaknya sendiri tapi bagi dia juga. Oke, pernah nggak sih orang tua kalian tuh kayak ngekang, kamu harus ikut ini, nggak boleh ini, harus belajar terus, atau emang harus dari diri kalian aja? Misalnya tergantung kalian mau ikut, oke, kalau nggak ya nggak apa-apa, orang tua nggak maksa gitu. Kalau saya sih orang tuanya tergantung dari saya. Kalau saya nggak setuju ya orang tua ikut setuju. Iya. Enggak. Gitu. Jangan terlalu memaksakan ya kan. Nuntut lah. Nabil gimana? Kalau Nabil gimana tuh? Mempengaruhi. Apalagi restu orang tua. Ya, kalau kita mau berangkat lomba kan, pasti minta doa orang tua semoga menang ya. Atau orang tuanya ikut mendampingi saat lomba. Kalau orang tua biasanya setuju. Kalau saya ingin ikut ini misal, orang tua itu biasanya kalau mau ikut aja lah ikut kan. Cuman kalau dia nggak setuju, saya nggak setuju. Iya, nggak terlalu ini ya memaksa ya orang tua. Oke, kayaknya sudah banyak nih kita berbicara, sudah digali semua nih prestasi-prestasinya. Oke, untuk yang terakhir nih, menurut kalian belajar komputer itu penting nggak sih? Penting banget. Penting banget. Penting. Soalnya di zaman teknologi canggih seperti iptek itu penting banget kalau belajar komputer. Harus bisa beradaptasi. Apalagi Nabil yang kita lomba itu kan lomba siswa berprestasi itu ada kemampuan komputernya diuji juga ya. Skillnya ya. Terus gimana itu? Bisa dong. Bisa, alhamdulillah ya. Jadi di rumah sudah sering berlatih komputer. Iya. Sudah nggak tergaptek ya. Iya. Jadi udah pinter. Oke, buat kalian kalau mau pinter komputer juga nih, kayak si Nabil sama si Anin, boleh deh kursus di Palkomtek Prabu Muli. Kita menyediakan kursus komputer dan bahasa Inggris. Ngomong-ngomong, kalian suka bahasa Inggris juga nggak? Suka. Aku suka. Bisa speaking bahasa Inggris? Iya, bisa. Ya, wow, hebat ya. Oke. Bertanya-tanya kita sudah tanya-tanya si Anin dan si Nabil. Selanjutnya untuk motivasi dari mereka nih, Mbak mau tanya, buat Palkomsta di rumah dan anak-anak di luar sana, motivasi untuk anak di luar sana untuk mengembangkan prestasinya gimana sih menurut kalian? Atau harus semangat, harus belajar terus, jangan main HP terus, boleh main HP tapi ada waktunya, harus belajar dulu nanti baru main HP gitu, boleh. Kasih motivasi untuk Palkomster yang di rumah. Untuk motivasi kalau buat saya jadi siswa prestasi itu memang nggak mudah, banyak banget bebannya. Untuk banyak banget bebannya sama banyak banget jalan yang harus dilalui. Dan apapun jalan itu, apapun beban, apapun hal-hal yang menghalangi kalian, tetap jalan, tetap hidup, tetap berjalan, tetap bernafas, tetap pilih buat hidup dan bernafas. Karena ada satu kutipan, yaitu kutipan bahasa Inggris, artinya the wind is rising, we still keep alive. Artinya angin itu bakal terus bertiup, kita harus tetap hidup. Jadi bagaimanapun rintangan yang kalian hadapin, kalian harus tetap hidup, tetap berjalan, tetap memilih untuk bernafas lagi buat di keesokan harinya. Oke. Enjoy the process. Ya, enjoy the process. Oke guys, jadi gitulah motivasi dari Anin dan Nabil. Kalian harus tetap semangat, raih prestasi dan kembangkan bakat kalian. Jangan malu-malu ya. Oke, jangan malu-malu, jangan nggak pede, harus percaya diri sama kemampuan diri kita sendiri. Oke, Nabil dan Anin, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Palkomtek Prabu Muli hari ini untuk menjadi narasumber podcast di Palkomtek kali ini. Oke, see you next time. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Berapa menit? Bentar.